Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salim ajmain. Alhamdulillah, kami dari Yayasan Rubatul Khairat Kota Ternate di bawah pimpinan Al-Habib Abdurrahman bin Kamil As-Sadaf. Sementara ini kami lagi membangun gedung pondok pesantren Rubatul Khairat Madrasah Al-Ulya yang sementara dibangun, ya. Gedung lantai 3. Kami sangat membutuhkan dana infak dan sedekah dari jamaah bapak-bapak dan ibu-ibu. Bagi yang mau berinfak untuk melanjutkan pembangunan gedung pondok pesantren, bisa ditransfer di rekening Bank Syariah Indonesia atas nama Yayasan Rubatul Khairat. Nomor rekening 723563956. Terima kasih. Sesungguhnya ibadah itu ada 3 tingkatan, ada 3 derajat. Al-ula, yang pertama, an ya'tiya biha tama'an fi thawab wa haraban minal iqab. Melakukan ibadah karena ingin mencari pahala dan takut dari hukuman. Haraba itu artinya kabur, minal iqab, daripada hukuman atau sanksi. Jadi semua ibadah yang dia lakukan tujuannya adalah ingin mendapatkan pahala, yaitu ingin masuk surga dan ingin dirinya terhindar daripada neraka. Nah, jenis pertama ini Al-Imam Ali Zainal Abidin Ibn Husain alaihi salam, beliau pernah menyatakan bahwa ibadah yang semacam ini disebut dengan ibadahnya pedagang, ibadatut tujar, yaitu melakukan ibadah hanya untuk mencari keuntungan. Walaupun ibadah tersebut yang dilakukan diterima oleh Allah. Jadi tidak ada larangan seseorang beribadah atau melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala dengan tujuan ingin mendapatkan pahala, gak ada larangan. Atau hanya untuk ingin mencari surga, atau takut masuk ke dalam neraka, masih dinyatakan ibadah yang ikhlas, yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi levelnya level terendah. Level terendah. Yang kedua, ats-tsaniyah ay ya'tiya biha liyatasharrafa bi'ibadati khaliqihi wa yataladzadzu bi ta'atihi. Melakukan ibadah untuk ingin mendapatkan kemuliaan dengan sebab ibadahnya itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mendapatkan kemuliaan di sisi Allah. Jadi ibadahnya sudah tujuannya taqarrub. At-taqarrub ilallah. At-taqarrub itu ingin mendekat kepada Allah. Cara untuk seorang hamba bisa dekat kepada Allah dengan cara ibadah. Di dalam hadis qudsi disebutkan, wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya, senantiasa hambaku itu mendekatkan diri padaku dengan hal yang paling aku cintai adalah apa yang aku wajibkan. Kemudian dia menambah lagi dengan sunnah, yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Yang wajib dia sudah laksanakan, ditambah lagi dengan ibadah sunnah. Semua ibadah sunnah dia berusaha mengamalkan dengan dasar kecintaan kepada Allah, sampai puncaknya hatta uhibbahu, kata Allah, sampai pada akhirnya aku Allah mencintai dia. Nah, ini tujuan ibadah yang tertinggi, yang level kedua.
Dia beribadah untuk meraih apa? Kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang sudah sampai ke level tersebut, yataladzadzu bi ta'atihi. Ketaatan yang dia laksanakan terasa nikmat. Oleh sebab itu di dalam syair dikatakan, al-amalu 'alal mahabbati la yadkhulul futur. Suatu amalan yang dilakukan dengan dasar cinta tidak akan ada kata lelah. Makanya jangan heran ketika kita membaca manaqib para kaum solihin terdahulu. Al-Imam Ali Zainal Abidin bin Husain misalnya, sehari semalam ibadah beliau melaksanakan sholat 1000 rakaat. Kenapa bisa demikian? Ya karena ibadahnya dengan dasar cinta. Al-amalu 'alal mahabbati la yadkhulul futur. Amal ibadah dengan dasar cinta tidak akan merasa lelah. Al-Imam Syafi'i masalan di bulan suci Ramadan menghatamkan Al-Quran 60 kali hatam. Berarti satu hari 2 kali hatam. Kok bisa beliau lakukan itu? Ya karena dasarnya cinta. Sehingga amalan yang menurut kita itu sangat banyak, bagi mereka itu satu hal yang tidak banyak, karena didasari dengan cinta. Wa kadza para a'immah yang lainnya, mereka melaksanakan amalan-amalan yang jumlahnya sangat banyak, tapi mereka menikmatinya. Nah itu karena ibadahnya sudah sampai ke level mencari kemuliaan di sisi Allah, mencari kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan buahnya adalah ibadah tersebut terasa nikmat dan lezat. Tentu dengan awal langkah dipaksa, nafsu harus dipaksa. Nah, orang yang malas gak akan bisa sampai ke magom ini. Ya, subuhnya telat tiap hari, sholatnya malas berjamaah, baca Al-Quran ya kadang setahun sekali baru dibuka, terus mengatakan pengen dekat sama Allah. Itu mimpi di siang bolong. Ibadah kedekatan tersebut itu sesuatu yang harus, kalau seorang hamba ingin dekat kepada Allah, harus melakukan ibadah. Nah ibadahnya nanti dibagi dua. Ada ibadah yang sifatnya ritual ibadah kepada Allah, ada ibadah sosial, berbuat baik kepada manusia. Ini bagaikan dua sayap. Burung kalau punya satu sayap, dia gak akan bisa terbang. Burung itu bisa terbang jika dia memiliki dua sayap. Sayap pertama ibadah kita baik kepada Allah, sayap kedua perilaku kita baik kepada manusia. In ahsantum ahsantum li anfusikum. Jadi ada zauq. Ibadah itu ada rasa kalau sudah di level kedua. Kalau level pertama gak akan dapat rasa dalam ibadah. Hanya sebatas menggugurkan kewajiban. Ya kenapa? Karena takut neraka. Ya sudah, saya laksanakan biar terhindar dari neraka. Akhirnya secara tidak sadar ibadahnya itu hanya sekedar menggugurkan kewajiban. Nah ibadah yang semacam ini, jika kita hanya berada di level itu, maka ibadah kita hatta umur kita sudah 70 tahun, 80 tahun, gak akan bisa merasakan kenikmatan ibadah. Karena ibadah kita hanya sekedar menggugurkan kewajiban. Sebab motivasinya yang penting jangan masuk neraka, yang penting masuk surga. Sehingga dia hanya sekedar menggugurkan kewajiban. Tapi kalau level kedua, ingin dekat dengan Allah, at-taqarrub ilallah. Nah ini luar biasa level kedua ini. Level ketiga lebih hebat lagi, lebih tinggi lagi magomnya. An ya'tiya biha hayaan min Allah wa imtithalan li amrihi. Dia melaksanakan seluruh ibadah karena malu pada Allah. Allah telah berikan banyak nikmat pada kita. Masa nikmatnya Allah yang Allah berikan kita gunakan untuk melawan perintahnya? Malu. Dan ingin melaksanakan perintah Allah sebagai bentuk syukur.
Dan dia bukan mencari surga, bukan juga menghindar dari neraka dalam ibadahnya, tapi dia melaksanakan karena rasa malunya kepada Allah dan rasa syukurnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia melaksanakan itu karena syukur dan selalu melihat dirinya kurang. Ibadah yang sudah luar biasa seperti itu yang dia lakukan, yara nafsahu muqassira, tapi senantiasa dia melihat ibadahnya belum sempurna, masih saja kurang. Wa yakunu qalbuhu ma'a dzalika khaifan, dan hatinya senantiasa khawatir meninggal su'ul khatimah. Padahal dengan ibadahnya yang luar biasa, mereka rasa takutnya kepada Allah juga sangat luar biasa. Ya. Al-Imam Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhahu, itu ada yang menukil doa beliau. Beliau itu senantiasa berdoa dengan menyatakan bahwa wa ana minaz zalimin, saya ini termasuk hamba yang zalim. Dalam satu riwayat beliau mengatakan, kasihan diri saya, qillatuz zad wa safar at-tawil, bekal amal saya sedikit, perjalanan saya panjang. Padahal beliau ini sudah dapat jaminan akan menemani Nabi di dalam surga. Ya. Ana madinatul ilm wa aliyun babuha. Saya pernah bertanya kepada salah seorang kiai, Allah yarham, Kiai Salim. Kiai Salim ini kiai sepuh yang ada di Subaim. Guru beliau ada Syekh Abdul Malik, sama seperti gurunya Habib Lutfi bin Yahya. Ketemu juga Al-Habib Abdul Qadir di Malang, Al-Habib Soleh Tanggul. Pokoknya guru-guru sepuh-sepuh. Saya pernah tanya tafsiran hadis Nabi, ana madinatul ilm wa aliyun babuha. Saya kotanya ilmu dan Imam Ali adalah pintunya ilmu. Kata beliau, itu yang dimaksudkan di situ adalah saya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah pemilik kota-kota di surga. Dan Imam Ali adalah pintu masuk ke surga. Artinya yang megang kunci Nabi sudah serahkan kepada Sayyidina Ali. Di dalam sudah ada Nabi di surga. Dengan semua istana yang ada di surga, itu hak milik Nabi. Nanti Nabi bagi. Tapi kuncinya ada di tangan Imam Ali bin Abi Thalib. Jadi tidak mungkin orang yang tidak punya cinta kepada Imam Ali, dia bakal masuk surga. Sebab kuncinya ada di tangan Imam Ali. Ini tafsiran beliau, Kiai Allah yarham, Kiai Salim. Dan yang punya kota di situ adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi lihat bagaimana yara nafsahu muqassirah. Doanya selalu merasa kurang. Itu ciri-ciri para aulia. Ya, para aulia itu paling merasa banyak kesalahan, banyak dosa. Dan mereka gak melihat amal ibadahnya. Dirasa gak ada amalan yang dilakukan. Saking rasa takutnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Selevel Sayyidina Ali mengatakan, bekal saya sedikit. Kalau pakai standar Imam Ali, bekalnya sedikit. Kalau bekal kita apa? Kalau bekal beliau katakan sedikit. Lantas kalau kita, bagaimana bekal kita? Perjalanan panjang. Ya, maksud beliau perjalanan panjang, bekal sedikit. Perjalanan panjang, karena setelah wafat kita, itu proses kehidupan selanjutnya sangat panjang. Ada alam barzakh. Alam barzakh kita menanti sampai kapan di dalam kubur? Sampai hari kebangkitan. Min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Setelah itu sudah bangkit dari hari kebangkitan, kita wajib percaya adanya hari kebangkitan. Sebab Allah Ta'ala menyebutkan di dalam Al-Quran, bangkit dalam keadaan ruh dan jasad.
di hari kebangkitan, sebagaimana pernyataan Nabi Isa alaihissalam, wassalamu alayya yauma wulidtu wa yauma amutu wa yauma ub'atsu hayya. Saya akan dibangkitkan dalam keadaan hidup. Jadi semua para nabi pasti menyampaikan kepada umatnya tentang hari kiamat. Yang kita kenal dengan rukun iman, semua dari Nabi Adam hingga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pasti akan menyampaikan hal tersebut kepada umat mereka, karena dia bagian daripada keimanan. Dalam satu riwayat penantian, ini waktu bangkit, kita bangkit ini disebutkan dalam riwayat sesuai keadaan akhir wafatnya kita. Kalau lagi sholat, sujud, meninggal dunia, posisinya sujud. Bangkit di hari kiamat, posisinya sujud. Lagi baca Al-Quran, ketika membaca Al-Quran meninggal dunia. Bangkit di hari kiamat dengan membaca Al-Quran. Begitu seterusnya. Nah, itu disebutkan yamutul mar'u ala ma 'asha alaih wa yub'atsu anhu ala ma mata alaih. Wafatnya seseorang tergantung hidupnya. Jika antum menghitung umur aktivitas antum sehari-hari, ternyata dihitung lebih banyak baiknya, insya Allah meninggalnya keadaan baik. Tapi kalau antum hitung ternyata lebih banyak sia-sianya, bukan jahat ya, amal sia-sia, maka meninggal dalam keadaan rugi. Apalagi waktu kita lebih banyak habis dengan melakukan hal-hal yang buruk, maka khawatir meninggal dalam keadaan buruk. Ini ada dalam kitab Faidul Qadir lil Imamul Munawi. Beliau mengatakan yamutul mar'u ala ma 'asha alaih. Wafatnya seseorang tergantung hidupnya. Wa yub'atsu anhu ala ma mata alaih, dan dibangkitkan dia di hari kiamat sesuai akhir ketika dia meninggal dunia. Itu. Jadi berusahalah untuk mengisi waktu kita kebaikan. Kalau gak bisa seluruhnya, paling gak jangan sampai yang sia-sia lebih banyak daripada perbuatan baik yang kita lakukan. Karena khawatir nanti dalam riwayat tersebut meninggalnya dalam keadaan seperti itu. Nah, ini kita harus yakini bahwa hari kebangkitan itu ada. Jadi perjalanan panjang tadi saya katakan. Sayyidina Ali mengatakan as-safar at-tawil. Setelah wafat perjalanan itu panjang. Alam barzakh sampai hari kebangkitan. Telah bangkit di hari kiamat, kita dikumpulkan di padang mahsyar namanya. Satu riwayat mengatakan pada mahsyar itu yang ada di Palestina. Dihancurkan alam semesta ini, kemudian Allah jadikan satu tempat yang baru lagi. Di tempat itu dinamakan mahsyar, semua manusia berkumpul di tempat tersebut. Fir riwayah, penantiannya menanti keputusan Allah selama 300 sanah, 300 tahun. Itu 300 tahun berdiam diri di situ menunggu keputusan Allah. Karena setelah itu nanti kita akan diproses yang namanya timbangan amal. Wajib mengimani timbangan amal, mizan. Ya, fa amma man thaqulat mawazinuhu. Allah sebut ada namanya mawazin, timbangan. Kalau amal baik berat, dia selamat, masuk surga. Kalau amal jahatnya lebih berat, maka dia celaka, masuk neraka. Timbangannya di akhirat menurut para mutakallimun di dalam kitab-kitab mereka, kalau di dunia berat timbangannya ke bawah, kalau di akhirat timbangannya berat dia ke atas. Dan piringan timbangannya itu ma bainas sama'i wal ard, seluas antara langit dan bumi. Wajib kita imani, itu akidah ahli sunnah wal jamaah.
Ada namanya hisab, perhitungan. Didata lagi kembali mana amal-amal kita yang dahulu, satu persatu Allah hitung. Nah, orang yang sudah meminta ampun di dunia dihapus sama Allah. Kemudian diberikan kitab. Orang yang baik terima kitab dengan tangan kanan. Fa amma man utiya kitabahu biyamini. Siapa yang terima kitabnya dengan tangan kanannya, dia selamat. Wa amma man utiya kitabahu bishimali. Ada orang yang terima dengan tangan kiri, celaka. Ada juga yang terima lewat dari belakang punggungnya. Itu juga celaka. Dan timbangannya, kitabnya itu sangat lengkap. Semua data ada di situ. Semua amal kita. Itu di surat Al-Kahf disebutkan, la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Tidak terlewatkan sesuatu yang sangat kecil maupun besar, melainkan semuanya tertulis di kitab tersebut. Nah, setelah itu baru kalau lolos masih ada sirat. Jadi Sayyidina Ali mengatakan as-safar at-tawil itu benar-benar perjalanan itu sangat panjang. Tapi kita jangan khawatir. Kalau memang insyaallah meninggal baik, husnul khotimah, ya, setelah panjang umur, wasihat wal afiyah, proses itu terasa singkat, tidak memberatkan. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengumpamakan seperti orang yang baru nikah, malam pengantin tahu-tahu sudah pagi, sudah masuk surga. Tapi yang celaka adalah orang yang meninggal dalam keadaan sul khotimah. Dia merasa itu sangat panjang waktu tersebut, sampai-sampai di dalam kubur dia diazab. A'udzubillah min dzalik. Di dalam kuburnya dia bilang, ya Rob, saya tidak kuat lagi diazab dalam kubur, segerakan saya masuk ke neraka saja. Padahal neraka lebih parah daripada azab kubur. Itu. Nah, sebab itulah Nabi mengijazahkan kepada kita, khususnya sholat ba'da sholat maghrib dan ba'da sholat subuh, jangan tinggalkan zikir tersebut. Allahumma ajirna minan nar. Kalau kita rame-rame baca. Kalau sendiri Allahumma ajirni minan nar, dibaca sebanyak 7 kali. Jadi neraka ketika Allah ciptakan, neraka itu api. Saking panasnya dirinya merasa kepanasan. Sampai dia sendiri juga berdoa, Allahumma inni a'udzubika minan nar. Neraka berdoa, ya Allah, aku berlindung padamu dari api, dari diriku yang panas ini. Nah, maka Imam Ali mengatakan as-safar at-tawil, perjalanan yang panjang itu benar-benar perjalanan yang sangat panjang setelah meninggal dunia. Tapi kalau orang yang meninggal baik, husnul khotimah, itu terasa singkat, tidak mengalami kesusahan. Makanya Nabi katakan kalau sudah dalam kuburnya dia orang yang meninggal husnul khotimah, insyaallah dia dapat nikmat dalam kuburnya. Diumpamakan raudhah min riyadil jannah. Al-qabru imma raudhah min riyadil jannah au hufratun min hufari niran. Kuburan itu bisa jadi taman surga. Nikmat di situ. Dia gak merasakan tuh waktu tahu-tahu hari kiamat. Bangkit dia. Prosesnya dipermudah sama Allah. Makanya dalam doa kita diajarkan oleh para masyayikh, jangan minta doa dihisab sama Allah dengan hisab yang ringan, tapi mintalah masuk surga tanpa hisab. Allahumma adkhilni al-jannata bighairi hisab. Ya Allah, masukkan saya ke dalam surga tanpa ada perhitungan. Jangan gunakan sighah doa Allahumma hasibni hisaban yasira. Ya Allah, hisablah saya dengan hisab yang ringan. Gak ada hisab yang ringan. Nabi katakan man husiba udziba. Siapa yang dihisab di hari kiamat, hakikatnya dia sedang diazab. Kata Sayyidah Aisyah, kalau dalam Al-Quran disebutkan orang-orang penghuni surga dihisab dengan hisab yang ringan, kata Nabi itu bukan hisab, tapi itu al-arad. Al-arad itu adalah apa? Presentasi amal soleh. Bukan hisab. Kalau hisab berat.
Maka Nabi ajarkan doa. Kalau minta kepada Allah, mintalah sesuatu yang paling terbaik. Jangan ukur dengan amal kita. Kalau amal kita pasti kita malu minta itu. Masa ya kan, saya minta surga Firdaus. Tapi kita tahu amal kita ini gak pantas sebenarnya. Sebagaimana doanya Abu Nawas ya. Ya. Gimana doanya? Ilahi lastu Firdausi ahla wala agwa alan nari jahimi fahabli taubatan wa fil dhunubi fa inna ghafirul dzanbil azimi. Wahai Allah, saya tahu saya ini gak pantas di surga. Nah, kita belajar dari doanya beliau. Surga Firdaus bagi saya gak pantas, tapi saya juga gak kuat di neraka. Maka ampunilah seluruh dosa-dosa saya, karena yang mampu mengampuni seluruh dosa hanya Engkau. Kata para Syekh Abu Habsyaroni mengatakan, berkat doa tersebut Allah ampuni seluruh dosanya dan dimasukkan dia ke dalam surga. Nabi ajarkan minta surga jangan tanggung-tanggung, minta langsung Firdaus. Idza sa'altum Allah al-jannata fas'aluhu al-firdaus al-a'la. Kalau kalian meminta pada Allah surga, mintalah kepada Allah surga Firdaus. Nabi mengajarkan optimis, dilarang kita pesimis. Karena hakikatnya amal kita ini bukan sebagai alat untuk bisa membayar surga. Gak cukup. Walaupun orang ini dari lahir sampai meninggal taat, gak pernah maksiat, dihitung dengan surga yang paling di bawah, gak cukup. Mahal. Sehingga jangan sampai kita mengandalkan amal, tapi beramal harus, tapi bukan sebagai andalan kita bahwa dengan amal kita ini kita masuk surga. Tidak. Karena kalau dihargai gak cukup. Sudah amal kita berantakan, banyak kekurangan di sana dan di sini, tapi yang menyebabkan kita masuk surga adalah rahmat Allah, bukan karena amal kita. Cuma amal itu yang menarik rahmatnya Allah, kasih sayang Allah. Inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Sesungguhnya rahmat Allah dekat kepada orang-orang yang berbuat baik. Nah, orang yang ibadahnya sudah tidak mencari surga lagi, dia sudah gak melihat surga, tidak melihat lagi neraka, tapi dia ingin bagaimana dengan ibadahnya dia bisa dekat kepada Allah, bisa melihat dan berjumpa dengan Allah, bisa berjumpa dengan Allah. Nah, ibadah ini adalah ibadah yang level tertinggi. Dasarnya malu dan syukur, hayaan wa syukra. Ada seorang wanita sufi, Rabi'ah al-Adawiyah, beliau mengatakan, Ilahi in kuntu abadtuka khawfan nari fa ahrikni bin nari aw rakbatan fil jannati fa harrimha alayya wa in kuntu abadtuka min ajlika fala tuharrimni min musyahadati wajhik. Kata beliau, wahai Allah, jika aku ibadah kepadamu karena takut api neraka, maka bakarlah aku dengan api neraka. Berani gak doa begitu? Atau jika aku ibadah kepadamu hanya mencari surga, maka haramkan surga itu untukku. Tapi jika ibadah yang aku lakukan kepadamu karena dasar cinta, maka jangan haramkan mata ini memandangmu. Wah, kalau sudah magom yang selevel itu, dipastikan sudah semua ibadahnya itu surga yang sudah dia dapat di dunia sebelum nanti di akhirat. Surganya sudah dia rasakan di dunia. Ibrahim bin Adham mengatakan, waktu beliau ma'rifatullah, sudah mengenal Allah dan akhirnya cinta kepada Allah, beliau wakafkan kerajaannya, dikasih wakaf untuk umat. Pakaian mewah beliau ganti dengan pakaian suf yang terbuat dari bulu domba. Jalan kaki dari negerinya di Balkh menuju ke tanah suci melaksanakan ibadah haji. Berubah pandangan hidupnya karena sudah mengenal Allah dan sudah mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah dapat magom itu.
Apa kata beliau? Seandainya para raja-raja yang ada di dunia ini mereka merasakan apa yang saat ini saya rasakan, yaitu ma'rifatullah dan cinta kepada Allah, maka pasti mereka semua akan mendatangi saya, memerangi saya untuk merampas apa yang saya miliki. Nah, cuma mereka belum sampai ke level itu. Nah, mudah-mudahan kita satu saat bisa sampai ke magom itu ya. Kalau sekarang ya masih belum. Iya. Kalau sudah lebih tinggi lagi itu sudah hilang dia. Dalam ilmu-ilmu sofistik sudah namanya fana. Fana. Kalau masih tahu warna duit masih belum. Ini warna hijau 100.000, warna orange. Kalau duitnya sudah gak dipandang sama dia, itu dia sudah magom fana. Fana itu sudah hilang dia. Ya. Di dalam kitab Uqala'ul Majanin disebutkan, man arafa Allah, siapa yang mengenal Allah dengan sebenar-benarnya, kana majnunan 'indan nas, dia dianggap orang gila di sisi manusia. Orang gila. Wa man arafa nafsahu kana dhalilan 'indan nas, dan siapa yang sudah mengenal dirinya, maka pasti dia selalu merasa hina di sisi manusia. Ada juga maqalah mengatakan, man arafa nafsah arafa rabbah. Semuanya ada tambahannya itu. Siapa yang mengenal dirinya, dia mengenal Allah. Tapi ada ulama tambahkan, gak bisa begitu. Harus kenal Nabi Muhammad dulu baru bisa kenal Allah. Gak bisa langsung loncat. Makanya ada satu sufi kabir namanya Said Abdul Aziz Dabbaq. Said Abdul Aziz Dabbaq ini diberikan ilmu laduni oleh Allah. Tidak bisa baca, tidak bisa tulis, tapi alim. Bahkan fatwa-fatwanya itu dikumpulkan dalam kitab Al-Ibris. Beliau mengatakan, innal abda la ya'rifullaha hatta ya'rifa sayyidal wujud. Seorang hamba itu la ya'rifullaha, dia tidak akan mungkin bisa mengenal Allah hatta ya'rifa sayyidal wujud, kecuali dia mengenal terlebih dahulu Nabi Muhammad SAW. Wala ya'rifu sayyidal wujud hatta ya'rifa syaikhahu, dan dia tidak akan bisa mengenal Nabi Muhammad SAW kecuali dia mengenal gurunya terlebih dahulu. Wala ya'rifu syaikhahu hatta yamutan nas, dan dialah tidak mengenal kepada gurunya kecuali semua manusia itu mati dalam pandangan matanya. Yang dia lihat hanya gurunya. Baru saat itu bisa mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gak, ini bahasa sufi ya. Bahasa sufinya begitu. Kita belum nyampe, kan gaya-gaya lah. Gaya-gaya jadi wali-wali. Itu hanya lafadznya begitu. Tapi kalau Said Abdul Aziz Dabbaq sudah sampai. Sudah usul ilallah, karena diuji coba oleh wali-wali yang lain. Waktu beliau terkenal sebagai satu tokoh sufi yang diberikan ilmu laduni, beliau masih bernasab kepada Imam Hasan bin Ali di Maroko. Ulama-ulama yang ahli-ahli ilmu seperti ulama namanya Syekh Ibnu Mubarak dan beberapa tokoh ulama lainnya, mereka uji coba. Nah, ini tips kalau ada orang mengaku diberi ilmu laduni, tanya tentang ilmu. Kalau dia bisa jawab, berarti ilmu laduni. Padahal belum pernah nyantren, nggak tahu belajar di mana. Tahu-tahu alim. Nah, untuk mengetahui apakah benar ilmu laduni itu Allah berikan padanya, harus kita bertanya tentang ilmu, masalah fikih. Jadi ulama semua kumpul waktu itu. Ulama fikih kumpul, ulama tafsir, ulama hadis, ulama sejarah, sirah nabawiyah, datang menemui Said Abdul Aziz Dabbaq. Ulama fikih tanya tentang masalah fikih, beliau tutup mata, dijawab.
sesuai dengan ilmu, nggak ada yang meleset. Mazhab apa? Mazhab Hanafi begini, mazhab Maliki jawabannya begini, mazhab Syafi'i jawabannya begini, mazhab Hambali jawabannya begini. Kalau mazhab saya jawabnya begini. Mana ulama tafsir? Ditanya tafsir. Ayat ini tafsirnya apa? Beliau sebut dengan rujukan. Dalam tafsir Tobari begini tafsirnya, dalam tafsir Qurtubi begini, dalam tafsirnya Imam Bagawi begini, dalam tafsirnya fulan wa fulan begini. Selesai beliau bilang, kalau tafsirnya saya begini. Mana yang ahli sejarah? Tanya. Semua tanya satu persatu. Akhirnya sepakat ilmu laduni. Sebagian keterangan beliau dikumpulkan oleh muridnya yang tadinya ulama yang menguji. Namanya Syekh Ibnu Mubarak. Bukan Abdullah bin Mubarak. Bukan. Syekh Ibnu Mubarak akhirnya menghimpun keterangan-keterangan dari Sayyid Abdul Aziz Dabbagh, dimasukkan ke dalam kitab yang beliau beri judul Al-Ibris min Kalami As-Sayyidi Abdul Aziz. Itu ilmu laduni. Ada juga dahulu sebelum masanya Sayyid Abdul Aziz Dabbagh, namanya As-Syekh Ali Al-Khawwas, gurunya daripada Sayyid Abdul Aziz, Sayyid Abdul Wahab Asy-Sya'rani. Sayyid Abdul Wahab Asy-Sya'rani ini sudah terkenal jadi ulama besar, alim. Rumor beredar bahwa ada satu wali namanya Syekh Ali Khawwas, tapi masyarakat kenal nih orang, gak pernah ada latar belakang belajar. Ini tukang buat keranjang kurma. Ada pelepah kurma dibuat jadi keranjang, namanya Khawwas. Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani dalam hatinya, mana mungkin seorang wali bodoh. Wali itu harus pintar, harus tahu tentang ilmu. Beliau datang ke pasar, sengaja berdiri di samping toko atau rukonya Syekh Ali Khawwas dengan mengutip maqalah ulama, mattakhadallah min waliyin jahilin qat. Allah tidak mungkin mengangkat seorang wali yang bodoh. Ucapan itu sengaja diperdengarkan kepada Syekh Ali Khawwas. Besok harinya begitu lewat lagi di Mesir ya, di samping tokonya Syekh Ali Khawwas, beliau mengutip lagi ucapan tersebut, mattakhadallah min waliyin jahilin qat. Allah tidak mungkin mengangkat seorang wali itu bodoh. Beliau faham, oh ini yang dia ucapkan nyindir saya nih. Besok harinya di malam hari, Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani pulang ke rumah di Syuqqah. Syuqqah itu apartemen. Masuk ke rumah, istrinya memerintahkan jadi kuda-kudaan. Mau naik ke atas, kamu harus jadi kuda. Tuh. Saya naik di atas, kamu posisinya seperti kuda. Malu nih ulama besar, muridnya banyak, karyanya banyak, disuruh jadi kuda sama istri. Kalau gak mau, saya gak naik ke atas, kata istrinya. Ya sudah, baik sudah. Tutup jendela semua. Lihat gak ada orang, Syekh Abdul Asy-Sya'rani jadi kuda atau jadi himar. Istri naik dah di atas punggungnya, di bawah. Nah, selesai, sudah naik ke atas. Dibawa naik ke atas kamar, sudah selesai. Besok harinya sebagaimana biasa beliau menyindir lagi. Datang ke rukonya Syekh Ali Khawwas, mengatakan mattakhazallah min waliyin jahilin qad. Allah tidak mungkin mengangkat seorang wali yang bodoh sama sekali. Kemudian dijawab oleh Syekh Ali Khawwas, mattakhazallah min waliyin jahilin qad law ittakhadhahu la'allamah. Seandainya Allah angkat, pasti Allah ajarkan wali yang bodoh itu hingga jadi pintar. Wahai himar. Ditambah kata di belakang, wahai himar. Terkejut dia. Maksudnya apa itu himar? Diceritakan oleh Syekh Al-Khawwas, kif antum ulama besar harus taat sama istri jadi kuda-kudaan dalam rumah. Wah, ini dia tahu aib besar nih, tolong jangan. Dari mana kau tahu nih? Saya kunci jendela, lihat gak ada orang. Saya tahu, saya lihat kamu. Wah, ini wali. Nah, kemudian diajarkan, kalau begitu kamu mau belajar sama saya kasih ilmu yang kamu tidak dapat di kitab. Tapi syarat pertama kau bersihkan hati kamu.
jadi gelas kosong. Saat ini kamu ulama besar, tapi kalau mau belajar, jadi gelas kosong. Gak ada apa-apa yang kamu bawa. Baru saya kasih kamu ilmu. Ilmu yang tidak pernah kau pelajari. Akhirnya belajar. Padahal Syekh Abdul Wahab Sya'rani sudah jadi imam besar waktu itu. Belajar kepada Syekh Ali Khawas, diajarkan ilmu-ilmu yang luar biasa. Dari kumpulan keterangan itu, beliau kumpul jadi satu kitab berjudul Ad-Durarul Ghawwas min Fatawa Syekh Ali Khawas. Situ adalah keterangan ilmu dari sang guru Syekh Ali Khawas, ya, seorang imam besar, seorang wali yang menutup dirinya sehingga tidak dikenal oleh orang banyak. Yang terkenal justru muridnya, Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani. Dan masih banyak tokoh-tokoh ulama yang memiliki guru seperti itu, termasuk Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Itu guru yang membuka hijab beliau, penjual sirup, dikenal sebagai penjual sirup, namanya Syekh Ad-Dabbas, jual sirup di pasar. Ternyata itu guru yang membuka tabir keilmuannya Syekh Abdul Qadir Jilani, salah satu guru. Ya, gurunya banyak, salah satunya adalah namanya Syekh Ad-Dabbas. Intinya di hati lagi kembali. Seorang kalau sudah merasa hebat, maka dia terhijab. Dia gak akan bisa melihat bahwa ada orang-orang yang hebat, yang lebih hebat dari dia, yang tersembunyi, sekalipun tidak terkenal. Dan itu semua daripada sirrun min asrarillah, rahasianya Allah Subhanahu wa ta'ala.